Bab 62, dilamar Pak Dosen. Semua kembali ke mobil dengan posisi semula. Tak ada yang membahas ucapan Pak Derek. Seperti semuanya sudah disihir kehilangan ingatan. Seperti mantra Obliviate yang paling fasih digunakan oleh Hermione di cerita Harry Potter. Kami seperti semula dengan mood aneh. Pak Derek mengantarkan kami ke terminal terdekat. Di terminal pertama, Alia dan Lulu turun. Lalu jalan lagi, ke terminal paling dekat dengan kampus. Sabira dan Anita yang masih di kosan turun di sana. Sementara aku seharusnya turun di terminal pertama saja biar dekat, tapi karena aku melamun sejak tadi ya di kampus aja deh. Sabira dan Anita sudah turun. Aku memutuskan turun di sini saja. Aku buka pintu tapi masih dikunci. Pak, saya turun di sini aja Pak, pintaku. Berniat agar ia membuka kuncinya, basa-basi gitu loh. Rumah kamu kan jauh kalau dari sini. Jawabnya masih memandang depan, ia juga sudah bersiap menjalankan mobil. Iya Pak, tapi turun di sini aja. Saya antar. Emang kamu gak takut dijegat sama mantan kamu itu? Enggak, balasku santai. Ia diam, mengemudikan mobil dalam diam, menyetir ke arah rumahku. Sudah saya bilang, jangan gegabah mau cepat menikah. Ini akibatnya kalau terlalu ngebat, ia bergumam. Ia sepertinya berniat menasehati aku gitu. Model kayak tante-tante kepo yang suka nanyain kisah pribadi dan ujungnya akan bilang, kan sudah tante bilang. Pak, saya juga gak mau begini Pak. Jawabku tegas. Siapa yang bercita-cita cerai sih, Herman deh. Ia diam. Saat tiba di depan rumah, aku turun dan mengucapkan terima kasihku. Ia tak menjawab apapun, malah ia ikut turun. Lah dia mau ngapain? Aku yang sudah di pintu masuk bingung karena ia ikut berjalan di belakangku. Bapak mau ngapain Pak? Tanyaku menjegatnya. Saya mau ketemu bapak kamu. Bukan kamu, ucapnya masih ketus. Lah, mau ngapain Pak? Urusan saya, ketusnya lagi. Kok jadi galakan dia? Kan ini rumahku. Seperti telepati bapak keluar melihat siapa yang datang dan memanggil dirinya tadi. Siapa nis? Ini Pak Derek dosennya Anissa mau cari bapak katanya. Oh, ya, silakan masuk Pak, dosen, terima kasih, sudah bimbing Anissa, sampai dia lulus. Aku hanya membatin pret. Apaan, dia hanya membawa derita dalam skripsiku. Pak Derek kulihat hanya mengangguk dan tersenyum kepada bapakku. Aku langsung masuk kamar meletakkan tasku, keluar lagi untuk membuatkan teh untuk tamu yang tak diundang ini. Mau ngapain sih dia? Oh mungkin silaturahmi gitu. Ku buat 2 gelas teh, dan membawanya ke depan. Ya terima kasih atas minat nak Derek. Tapi kami baru saja mengalami kejadian yang tak enak ya, bukannya menolak tapi momennya masih belum pas. Anak saya juga sepertinya mau sendiri dulu. Mau selesaikan pendidikannya. Dia mau lanjut S2 insya Allah. Abangnya yang mau tanggung. Kalau saya gak sanggup nak. Ya, saya dengar Pak. Makanya saya langsung ke sini memberitahu niatan saya. Dan karena saya tahu tidak ada masa idah untuknya, jadi saya langsung bicara ke Bapak. Ini ngomongin apaan sih? Pakai masa idah segala. Aku duduk dan melihat Bapak yang malah melihat aku. Wajahnya seperti bingung. Aku seperti sedang menonton turnamen Thomas Cup antara Indonesia dan China. Kepalaku menengok ke kanan kiri. Anaknya sudah tahu nak. Pak Derek menggeleng. Lalu bapakku tertawa. Kok lucu, ini yang mau nikah siapa kok malah gak tahu. Heh, aku semakin bingung dengan obrolan ini. Obrolan macam apa ini? Aku tak mau masuk ke kamar karena aku masih penasaran dengan bahasan ini. Saya mau persetujuan dari Bapak dulu, baru bicara dengan orangnya langsung. Ucap Pak Derek lagi, tatapannya lurus ke Bapak. Bapakku malah melihat lurus kepadaku. Aku memandang bergantian dari Bapak dan Derek. Ini apa-apaan sih?
Kalau saya setuju kalau itu kemauan anak saya, tapi tentang kuliahnya. Saya tidak masalah dengan kuliahnya Pak, saya dukung. Bahkan akan lebih mudah kalau. Iya bagus. Alhamdulillah. Mereka saling potong ucapan masing-masing, membuatku semakin bingung. Jadi Pak, saya setuju Nak Derek. Tinggal orangnya sama Nak Derek bicara dengan anak pertama saya. Sebentar, Bapak berdiri dan mengetuk pintu kamar Bang Zaki. Aku yang makin penasaran akhirnya tak tahan. Aku menghadap Pak Derek, toh dia bicara dengan Bapakku. Jadi aku boleh tahu kan? Aku masih duduk dan hanya memiringkan tubuhku menghadapnya. Pak, Bapak bicarain apa sih? Tanyaku dengan sopan. Aku kepo tapi tahu diri. Kalau aku nyolot nih makhluk malah tambah nyolot. Nanti kamu tahu sendiri. Abangku dan Bapak duduk di depan Pak Derek. Abangku menjabat tangan dosenku itu dengan penuh wibawa. Memang abangku yang guanteng itu wibawanya gak nguati, mungkin karena dia pernah jadi pengajar. Anissa, kau masuk kamar Kayla dulu. Kasihan dia sendirian. Hasan lagi rewel. Ucap abangku tegas. Kalau sudah begini ya apa boleh buat. Aku nurut. Kai, bisikku kepada sosok sohibku yang masih molor. Dia sudah boleh jalan perlahan tapi sepertinya sepasang suami istri itu tak tidur semalaman karena Hasan yang rewel. Hasan baru sembuh jadi sepertinya lagi rewel-rewelnya. Sohibku itu bangun tapi hanya membuka mata gak obah bles. Napa sih? Bisiknya takut Hasan bangun. Disuruh suamimu aku di sini. Moso, orang dia nyuruh aku tidur. Mana mungkin dia ngirim bala gangguan seperti kamu. Sus, di sini bisa nguping. Di kamarku gak bisa. Kan di sini dekat ruang tamu. Balasku berbisik lagi. Aku lirik si gembil yang lagi pulas tidur. Gemes pengen aku gigit saja perutnya yang endut itu. Tapi takut bangun. Kalau sudah nangis, pecah dunia persilatan. Dosa kamu nguping kok, niat jangan bawa-bawa aku gak mau ketularan dosanya. Balasannya itu loh, sok bener aja jadi orang. Padahal biasanya dia sumber ketidakwarasanku. Ih, gak tahu aja. Itu di ruang tamu, ada Pak Derek minta bicara sama Bapak terus sama abang aku disuruh masuk sama abang. Coba, ngapain mereka ya? Moso mau gosipin aku yang janda? Masa sih? Lah dia yang heboh. Sampai Hasan bergerak di tidurnya. Ses, Bobo nak, ibumu lagi kepo. Ngapain? Kan udah kelar bimbingannya. Ih, suka bikin kepo deh. Tadinya ngantuk, jadi melotot gini. Suka deh sama drama-drama ABG yang belum nikah. Suka bikin kocuit gitu. Jadi inspirasi deh. Celotehnya dengan mata berbinar. Masalahnya dan yang jadi pikiranku saat ini adalah, inspirasi apaan coba? Lah tadi Bang Zaki gak bilang ke kamu dia kan tadi dipanggil Bapak. Kayla menggeleng. Dia juga ngantuk sebenarnya, baru bisa tidur pulas abis subuh tadi. Hasan begadang full semalaman. Terus dipanggil Bapak dia bisikin ke aku suruh tidur ya itu aja. Akhirnya aku duduk di lantai karena takut mengganggu Hasan yang tidur. Kalau bangun bisa berabe. Aku diam. Kayla diam mencari bahasan di ruang tamu. Diam. Gak kedengeran, Pev, percuma. Kami diam-diaman saling melihat. Menunggu sesuatu untuk didengar. Bahkan Kayla menempelkan telinganya ke dinding. Dasar niat banget deh. Kami sama-sama kaget saat Zaki masuk begitu saja. Matanya tajam menatap istrinya yang ketahuan nguping. Kayla meringis cengengesan sambil bergumam. Kepo sih. Abangku menggeleng. Sana keluar, abang mau tidur lagi. Ucapnya memerintahku. Hah, udah pulang dia bang, udah sana deh. Abang ngantuk. Karena sudah diusir ya terpaksa keluar. Aku tak menemukan siapapun di ruang tamu. Tak ada Bapak, tak ada Pak Derek, tak ada mobilnya. Terus aku mau tanya sama siapa tentang apa yang tadi jadi bahan bahasan. Aku tahu itu tentang aku. Tapi apa? Aku mau bertanya sama siapa? Rumput yang bergoyang?
Bersambung. Kira-kira Pak Derek ngomong apa ya ke Bapak Anissa sama Abang Zaki? Jangan-jangan mau jadi suami pengganti hihi. Ikuti bab selanjutnya ya. Mimin kasih bocoran nih. Anissa dapat kiriman cincin